Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa hayyakumullah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Insyaallah pada kuliah di siang hari ini kita akan membahas tentang qadaya al-iman, permasalahan tentang iman serta kekufuran, dan juga permasalahan tentang sahabat. Kemudian juga insyaallah ini adalah pelajaran terakhir yang ringan, dan minggu depan insyaallah kita ujian akidah di hari Selasa, hari Rabu. Hari Kamisnya Ulumul Quran, pertemuan terakhir. Permasalahan iman dan kekufuran. Qadaya al-iman wal kufur. Mu'taqadu ahli sunnah fil iman, keyakinan ahli sunnah dalam keimanan adalah bahwasanya iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan yang bertambah dan juga berkurang. Dalil yang menjelaskan bahwasannya amalan adalah termasuk dari iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya, di sini nas lafadznya imanakum, keimanan kalian. Maksudnya apa? Yaitu salatakum ila Baitul Maqdis fasamma salata imanan. Yaitu maksudnya salat kalian ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke kiblat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan keimanan. Salat yang merupakan perbuatan Allah sebut dengan keimanan. Hal ini menunjukkan bahwasannya amalan termasuk dari keimanan. 5 sebelum akhir. Satu, dua, tiga, empat, 5 dari akhir. Maka al-imanu qaulun. Qaul di sini ada dua macam. Qaul lisan, qaulul lisan, perkataan dengan lisan. Battery low. Dan juga perkataan dengan hati, qaul al-qalb. Perkataan lisan asyhadatain, dua syahadat, yang mana ini adalah kewajiban seseorang pertama kali ketika masuk agama Islam agar mengucapkan dua syahadat, harus diucapkan. Au ma yanubu anhuma liman la yuhsinuhuma, atau yang menggantikan dua syahadat tersebut apabila seseorang tidak mampu mengucapkannya, mungkin karena kejahilannya terhadap kewajibannya, atau ia tidak mampu untuk mengucapkannya, bisu dan sebagainya. Maka yazidu wa yanqus fi haqqi man lam yablughu wujubu syahadatain. Maka bertambah dan berkurang, qaul lisan ini bisa bertambah dan berkurang ketika seseorang yang belum tahu bahwasannya mengucapkan syahadah, dua kalimat syahadah ini adalah kewajiban. Kemudian Islam, Islam, masuk Islam aja gitu, belum mengucapkan dua kalimat syahadah. Ternyata suatu hari dia mengetahui kewajiban tentang hal tersebut, mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka kemudian ia mengucapkannya, fazdada imanan, ia bertambah keimanannya, dan ketika itu ia belum keluar dari Islam, belum menjadi kafir, belum kembali ke kekafirannya yang dulu. Adapun qaulul qalbi, perkataan hati, maka maksudnya adalah
keyakinan, ya, kepercayaan, ya, i'tiqaduhu wa tasdiquhu, percaya, yakin, wa yashmalu arkanal iman sittah, dan mencakup 6 rukun iman, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar. Yazidu wa yanqusnya bisa menjadi 2. Kamman, ya, bisa menjadi bertambah dan bisa berkurang kuantitasnya, ya, banyaknya. Kamman, bagaimana bertambah dan berkurangnya dengan bertambahnya ilmu. Ya, semakin banyak ilmu maka qaul qalb ini akan bertambah. Begitu pula jika lupa ilmu, maka ini juga bisa berkurang. Wa kaifan, ya, kualitasnya dengan bertambahnya yakin, ya, semakin yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk meyakinkan hatiku. Ya, semakin yakin maka ini kualitasnya, kaifannya akan semakin baik, semakin bertambah. Kemudian, ya, qaulun wa amalun. Amal ada 3. Ada amalan hati, ada amalan jawarih, ya, anggota tubuh, ada amalan dengan lisan. Amalan hati, al-ibadat qalbiyah, ibadah-ibadah qalbu, ibadah-ibadah hati, seperti al-hub, mencintai, kemudian khauf, takut, roja, mengharap, ikhlas, dan sebagainya. Kemudian juga ada amal jawarih, ya, anggota tubuh, salat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, dan sebagainya. Kemudian juga ada amalul lisan, baca Al-Quran, baca zikir, menyuruh kebaikan, ya, melarang dari kemungkaran. Ini adalah amalan dengan lisan. Maka Ibnu Rajab mengatakan, waqad daraballahu wa rasuluhu mathalal imani wal islam bin nakhlah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memisalkan iman dan Islam itu dengan permisalan pohon kurma, dengan nakhlah. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memisalkan, ya, kalimah thayyibah, ya, iman dan Islam tadi seperti kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon kurma. Ya, asluha sabitun, yang mana batangnya, ya, tangkainya, sabitun, kokoh, wa far'uha, serta cabangnya menjulang tinggi ke langit. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalal mu'min awil muslim kamathalin nakhlah. Ya, Nabi juga menjadikan permisalan seorang muslim atau mukmin seperti nakhlah, seperti pohon kurma. Ya, di situ bisa kita lihat gambarnya. Ya, ada al-iman, ada al-isa, ada al-islam, ada al-ihsan. Yang mana ini adalah akar-akarnya, layaknya akar-akarnya. Kemudian asal, ya, ada batangnya, dan juga ada yang wajib dan mustahab. Ya, bayanu haqiqatul iman. Penjelasan hakikat iman. Al-imanu ajza'un wa syu'ab. Iman itu ada cabang-cabangnya, ada bagian-bagiannya. Kemudian faminal imani ma idza zala naqsal iman 'anil akmal. Di antara keimanan ada yang jika keimanan tersebut hilang, ya, hilang keimanan tersebut, maka iman yang ada, yang tetap di diri seorang muslim akan terkurang dari yang tadinya akmal, ya, paling sempurna, menjadi iman yang masih sempurna, masih kamilan. Wahyal mustahabbat, ya, amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah. Jika orang meninggalkannya, maka imannya akan hilang dari yang paling sempurna, akmal, pada iman yang sempurna. Wa minhum idza zala naqasal imanu 'anil kamal wa kana al-imanu naqisan. Kemudian ada juga yang mana jika keimanan tersebut hilang, maka sempurnanya iman akan hilang.
Maka keimanan yang masih ada, yang tetap ada adalah keimanan yang kurang, yang nakis. Ya, ini adalah fawajibat, ya, perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib, yang mana jika tidak dilakukan maka keimanan seorang akan berkurang, ya, akan berkurang. Kemudian juga ada yang idza zala al-imanu kulliyah wa kana kafiran. Yang mana jika hilang keimanan tersebut maka keimanan seseorang itu berarti telah hilang, telah menjadi kafir, telah keluar dari Islam imannya tersebut. Maka ini adalah asalnya apa? Asalnya keimanan, ya, akarnya keimanan yang tidak boleh hilang ketika seseorang memeluk agama Islam. Ya, ini bisa dilihat di gambar itu, ya, pohon itu, ya. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan, kemudian ada asalnya, ada yang fara' mustahab, buahnya sebagai buahnya, kemudian ada ranting-rantingnya, fara' yang wajibnya, dan ada batangnya. Selanjutnya, mal farqu bainal Islam wal iman? Apakah perbedaan antara Islam dan iman? Maka al-Islam wal iman idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman itu ketika iftaraqa, ya, berpisah, tidak di dalam satu tempat, tidak berkumpul dalam satu tempat, maka artinya adalah berbeda. Ya. Wa huma yashmalani din kullahu. Yang mana iman itu jika berada di satu tempat maka apa? Adalah maknanya adalah mencakup agama seluruhnya. Jika Islam dan iman berada dalam satu tempat, maka maknanya adalah mencakup din seluruhnya. Apabila iman tersebut tidak berada dalam satu tempat, ya, berbeda tempat, fayakunul islamu huwa asluddin. Maka Islam, ya, jika disebutkan sendirian, maka artinya Islam atau iman jika disebutkan sendirian adalah artinya adalah asluddin. Ya, asluddin. Asalnya aslu al-iman, asalnya keimanan. Kemudian adapun al-iman maka artinya adalah kamaluhu al-wajib, kesempurnaannya yang wajib. Ya, jadi ketika iman dan Islam berada dalam satu tempat, maka keduanya maksudnya adalah din semuanya, semua agama semuanya. Dan apabila Islam atau iman berada di lainan tempat, maka artinya berbeda. Islam artinya aslul iman, wal iman huwa kamaluhu al-wajib. Ya. Ya, jadi satu tempat seperti firman Allah ini, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dalam satu tempat. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kita beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Iman di sini maksudnya kamaluhul wajib. Iman yang sempurna yang dengan kewajiban-kewajibannya, ya, dengan mustahab-mustahabnya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami Islam, sudah berislam. Maka arti Islam di sini apa? Aslul iman, memiliki aslul iman, ya, tapi secara melakukan seluruh kewajiban, melakukan seluruh yang mustahab ini belum mereka lakukan. Ya. Masail hammah, perkara-perkara yang penting dalam masalah iman ini. Man mata 'ala tauhid, barang siapa yang wafat di atas tauhid, wa huwa alladhi haqqaqa aslal iman, yang mana memiliki asal keimanan, ya, akarnya keimanan, dakhalal jannah yauman minad dahar, maka suatu hari nanti pasti bakal masuk surga, walaupun mungkin masuk neraka terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarrah. Akan keluar dari neraka siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian di hatinya ada kebaikan walaupun sangat sedikit, ya. Sekecil biji, sekecil atom, sekecil sesuatu yang paling kecil di muka bumi ini. Jika ada kebaikan dalam hatinya walaupun sedikit saja, kemudian ia telah
mengucapkan la ilaha illallah, maka suatu saat ia pasti akan keluar dari neraka dan Allah masukkan surga dengan rahmatnya. Kemudian man mata ala syirk, barang siapa yang mati di atas kesyirikan, liyadzubillah ba'da bulughir risalah, setelah risalah kenabian, risalah Islam itu sampai kepadanya, fahuwa finnar, maka ia adalah termasuk ahli neraka, khalidan fiha abada, ya selamanya, seperti dalam hadis, wallahi ma yasma'u bi ahadin min hadhil ummah, demi Allah tidaklah mendengar tentang aku, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi ataupun Nasrani, thumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi illa adkhalahu Allahun nar, kemudian tidak beriman dengan yang aku utus dengannya, dengan Al-Quran, dengan Nabi, tidak beriman dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya dalam neraka. Man lam yattablughu risalah. Ya, sekarang orang yang belum sampai kepadanya Islam, belum sampai kepadanya kabar tentang agama Islam, maka mereka adalah fahuwa min ahlil imtihan. Maka mereka adalah termasuk orang yang diberikan ujian kelak pada hari kiamat. Ya, ujian kelak pada hari kiamat. Ujiannya apa? Dalam sebuah hadis, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada 4 golongan yang mereka bisa berhujjah. Mereka akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki hujjah, memiliki alasan kenapa tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, ya, ada 4. Yang pertama, rajulun asam, orang tuli, orang yang tidak mendengar. La yasma'u syai'an, tidak bisa mendengar. Wa rajulun ahmak, orang yang sangat bodoh, tidak bisa berpikir. Wa rajulun haram, orang yang sudah tua renta. Wa rajulun mata fi fatrah, ya, orang yang wafat ketika seorang rasul belum diutus, ya, sebelum diutusnya seorang rasul. Wa ammal asam, ya, orang yang tuli, yang tidak mendengar, maka ia akan mengatakan, Rabbi laqad ja'al islamu wa ma asma'u syai'a. Wahai Rabbku, Islam telah datang sedangkan aku tidak mendengar sedikit pun tentangnya. Ya, ini orang tuli akan berhujjah dengan hal tersebut. Wa ammal ahmaq fayaqul Rabbi laqad ja'al Islam wasibyan yahdhifunani bil ba'r. Ya Allah, Islam datang, ya, dalam kondisiku yang sangat bodoh, aku tidak berakal, sedangkan sibyan, anak-anak kecil itu melempariku kotoran, ya, saking bodohnya mereka, ia dijadikan oleh anak kecil mainan, ya, dilempari kotoran kepadanya. Para anak kecil sampai melempari kotoran kepada orang yang sangat bodoh, tidak berakal tadi, orang gila tadi. Kemudian wa ammal haram, sedangkan orang yang tua renta, datang Islam, dia dalam kondisi tua renta. Fayaqulu Rabbi laqad ja'al islamu wa ma aqilu syai'a. Datang Islam ya Rabb, sedangkan aku tidak bisa berakal, tidak memiliki akal, tidak bisa memikirkan apapun. Wa ammal ladzi mata fil fatrah fayaqul, orang yang wafat dalam masa fatrah, ya, masa sebelum diutusnya seorang nabi, maka ia akan mengatakan, Rabbi ma atani laka rasul, ya Rabbi, belum datang kepadaku seorang nabi, seorang rasul pun, seorang utusan pun. Fayakhudhu mawathiqahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil janji-janji mereka. Mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka tidak terkena keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi, maka mereka akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mentaati Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak berada dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan tadi. Fayursilu ilaihim anidkhulun nar, maka diutuslah dan disuruhlah mereka untuk masuk ke dalam neraka. Ya, didatangkan kepada mereka, ini ujiannya, ya, didatangkan kepada mereka neraka, api neraka, dan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalamnya. Qala, Nabi mengatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi
jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Jika mereka masuk ke dalam neraka tersebut, maka mereka akan masuk ke dalam tempat yang sangat dingin, yang penuh dengan keselamatan. Wa man lam yadkhulha yushabu ilaiha. Dan orang yang tidak mau masuk ke dalam neraka tersebut yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan digeret masuk ke neraka yang sesungguhnya, wal iyadzubillah. Itu adalah ujian orang-orang yang empat golongan yang mana belum berislam namun mereka memiliki keadaan tertentu yang telah disebutkan, ya. Selanjutnya yang keempat, wal muslimul ladzi yusirru 'alal ma'asi. Ya, seorang muslim namun ia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai la yatubu minha. Ia tidak bertaubat dari maksiatnya tersebut. Ya, udah maksiat terus-terusan, ya, sampai mati. La yukaffaru bi fi'liha. Ia tidak dikafirkan karena perbuatannya tersebut. Wala yukhalladu finnar. Tidak pula terus-menerus kekal di neraka. In dakhalaha fil akhirah, jika ia masuki di akhirat kelak. Malam yastahillaha, apabila ia tidak menghalalkan kemaksiatan tersebut. Ia meyakini hal tersebut masih haram namun ia tetap melanggarnya, ya, karena hawa nafsu dan sebagainya. Selanjutnya dukhulul jannah ba'da waznil hasanati wasayyiat. Masuk surga itu setelah timbangan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi keburukan dan kebaikan kelak akan ditimbang. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi biwahidah dakhala jannah di awwali wahlah. Maka seseorang yang kebaikannya melebihi keburukannya walau dengan sesuatu yang sangat sedikit saja, ya, sesuatu yang sangat sedikit saja, maka ia akan masuk surga secara langsung, ya, secara langsung. Wa man tasawat hasanatuhu bi sayyiatihi fahuwa min ahli al-a'raf. Ada golongan-golongan orang-orang yang sama, ya, kebaikan dan keburukannya sama, ternyata tidak ada yang lebih berat, maka mereka termasuk ahli a'raf, ya, ahli a'raf. A'raf artinya tempat yang tinggi, ya, surun alin baina jannati wan nar. Ya, jadi tempat yang tinggi, ya, di antara surga dan neraka. Di antara surga dan neraka ada sebuah dinding, ya, ada sebuah tempat yang sangat tinggi yang mana mereka berada di situ karena mereka telah berhak untuk keluar dari neraka, ya. Mereka tidak berhak masuk ke dalam neraka, namun mereka juga tidak berhak masuk ke dalam surga. Namun selanjutnya mereka tempatnya adalah ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi istahaqqa dukhulan nar. Ya, barang siapa yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka ia berhak masuk neraka. Yajibul hadharu min takfiril muslimin. Yang keenam, harus berhati-hati dari mengkafirkan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir. Tidaklah seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, yang kafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka kalimat tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. In kana kama qala, jika yang ia katakan benar, ya, orang tersebut telah kufur dan ia panggil ya kafir, maka ia akan terkena dengan kalimat tersebut kepada orang yang ia katakan tersebut, ya kafir, sahabatnya atau saudaranya tersebut. Wa illa raja'at ilaih. Namun jika ternyata ia masih muslim, bukan seorang kafir, maka kalimatnya tersebut bisa kembali kepada orang yang mengatakannya. Dalam sebuah hadis yang lain, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Selanjutnya adalah al-aqidatu as-sahabati wal imamah. Keyakinan dalam sahabat serta dalam imamah. Yang pertama, as-sahabi huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala dzalik. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ia beriman dengan Nabi ketika itu, kemudian ia wafat. Fadlu sahabah, keutamaan para sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, kalangan ansar ya. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, orang ansar orang-orang yang menerima mereka, orang Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menyediakan kepada mereka surga-surga yang berairan di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul adzim, mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la tasubbu ashabi, ya, jangan engkau hina para sahabatku. La tasubbu ashabi, wakali, jangan engkau hina sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, lau anna ahadakum, jika seseorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin zahaba, menginfakkan seperti Gunung Uhud yang berupa emas, ya, tidak hanya Gunung Uhud yang diinfakkan, namun Gunung Uhud yang seperti emas, ya, emas yang besarnya atau banyaknya seperti Gunung Uhud. Ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, maka ia tidak akan mendapatkan pahala para sahabat walaupun para sahabat tersebut hanya menginfakkan, ya, makanan atau sesuatu yang sangat sederhana sebanyak 1 mud saja, sekitar setengah kilo, 500 gram atau sampai 700 gram, ya. Wala nasifahu, dan juga tidak pula setengahnya, ya, 300 gram, 250 gram, tidak sampai pahalanya, tidak sampai apa yang diinfakkan oleh para sahabat. Wa qala khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. Afdhalus sahabah, sahabat yang paling baik, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Radhiyallahu taala anhum jami'an, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kunna la na'dilu bi Abi Bakrin ahada. Kami tidak bakal melenceng, ya, dari Abu Bakar seorang pun, ya. Abu Bakar adalah yang paling terdepan. Summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa baqil asyarah al-mubasysyirina bil jannah, kemudian setelahnya adalah sisa yang 10 yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga di dalam satu hadis. Ya, seperti Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kemudian wa ahlu badrin afdalu min ghairihim. Ahli Badar itu lebih mulia daripada selain ahli Badar. Dalam sebuah hadis, la'allallaha ittala ala ahli Badr, ya, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala telah melihat, telah mengetahui tentang kabar ahli Badar yang telah berperang di Badar sana. Faqala i'malu ma syi'tum, Allah mengatakan, sudah lakukan terserah kalian, ya, lakukan terserah kalian. Faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian ahlu bai'i ar-ridwan, ahlu bai'ati ar-ridwan lahum fadlun khas. Orang-orang yang sudah pernah mengikuti bai'ah ridwan, ya, di Hudaybiyah, maka mereka memiliki keutamaan yang khusus. La yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati ahad. Tidak akan masuk neraka insyaallah dari orang-orang yang pernah membaiat di bawah pohon di Hudaybiyah, alladzina bay'u tahtaha. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kaum mukminin yang mana mereka kaum mukminin telah berbaiat padamu di bawah pohon.
Bai'at Hudaybiyah. Wa man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal afdal, dan orang-orang ya para sahabat yang mereka telah berinfak ya sebelum Fathu Makkah, kemudian mereka juga telah berjihad sebelum Fathu Makkah, maka mereka adalah lebih baik daripada yang berinfak atau berjihad setelah Fathu Makkah. Dalam sebuah ayat, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidaklah sama orang yang berinfak sebelum Fath Makkah dan berjihad. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka pahalanya serta derajatnya lebih tinggi, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang berinfak setelah Fath Makkah dan mereka juga berjihad setelahnya. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan semuanya telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kebaikan, janjikan surga kepada mereka semuanya. Selanjutnya wa azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, maka istri-istri beliau ya yang paling sempurna adalah Khadijah, akmalun nisa, ya paling sempurna. Kemudian juga Aisyah, ahabbu nisa'in nabi ilaih, adalah istri beliau, wanita beliau yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kulluhunna lahunna fadlun 'inda ahli sunnah, ya semuanya memiliki keutamaan di keyakinan ahli sunnah. Ahlu sunnah la yufarriquna baina hubbis sahabah wa hubbi ahlil bait, fahum wasatun baina rafidhi wan nawasib. Ya, ahli sunnah tidaklah membedakan antara mencintai sahabat dan juga mencintai ahlu baitin Nabi. Maka mereka adalah orang yang tengah-tengah, berada di tengah-tengah di antara orang-orang Rafidh, ya Rafidah, orang Syiah, dan juga orang-orang Nawasib yang mana mereka sangat meremehkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khulafa'u ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, para khalifah setelah Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ajma' as-sahabatu ala dzalik. Sahabat telah berijma' atas hal tersebut. Wa ta'nu fi khilafati ahadihim bid'ah. Ya, mentoan, ya menjelekkan, ya meremehkan khilafah di salah satu di antara mereka adalah sebuah kebid'ahan. Wa taqdimu Ali ala Abi Bakr wa Umar fil fadli awil khilafah bid'ah, dan juga mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan juga Umar dalam keutamaan serta dalam khilafah juga adalah kebid'ahan. Wa taqdimu Ali ala Utsman radhiyallahu taala anhu fil fadli khata', sedangkan mendahulukan Ali daripada Utsman dalam keutamaan maka ini adalah sebuah kesalahan, ya sebuah kesalahan. Fa fil athari an Ibnu Umar kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada. Nah, kita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah meninggalkan, ya kita tidak pernah ragu atas Abu Bakar bahwasannya beliau adalah sahabat yang paling mulia. Tsumma Umar, kemudian Umar, tsumma Utsman, kemudian Utsman, tsumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la tafadula bainahum. Kemudian kita meninggalkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak ada ya, saling tafadul, ya, saling mengedepankan di antara mereka. Yajibul imsaku amma syajara bainas sahabah ba'da maqtali Utsman. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang telah terjadi di antara kalangan sahabat setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena li'annahu zida fihi wa naqas minhu. Karena banyak sekali kabar-kabar ya tentang perselisihan di antara para sahabat tersebut yang telah ditambah-tambahi dan telah dikurang-kurangi. Wa ghayyiru an wajhihi, telah dirubah-rubah. Fa katsirum mimma ruya anhum kadzibun wa zur, dan banyak sekali kabar-kabar yang diriwayatkan tentang perselisihan para sahabat adalah sebuah kebohongan, ya, adalah sebuah kedustaan. Wa aktsaru ahli sunnah ala anna al-mujtahida al-musib Ali, dan kebanyakan ahli sunnah bahwasannya mujtahid yang benar, ya orang yang berijtihad yang benar itu adalah sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau lebih benar daripada yang lain. Wal mukhti'u man khalafahu, yang menentangnya, yang mengkhilafinya maka adalah orang yang salah.
Namun wakilahuma mujtahidun ma'jur. Namun keduanya, ya kedua golongan tersebut tetaplah mujtahid, ya telah berijtihad dan mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Wal mukhti'u marfu'un anhul ism, dan orang yang salah, ya kelompok yang salah akan diangkat dosanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang kelompok Khawarij, tamruqu mariqatan inda firqatin minal muslimin, maka akan keluar kelompok dari kaum muslimin, yaqtuluha aula ata'ifataini bil haq, yang mana yang akan memerangi mereka adalah salah satu dua kelompok dengan hak, dengan benar. Faqad qatalahum Ali radhiyallahu taala anhu, dan Ali telah memerangi mereka. Ali telah berperang dengan orang Khawarij tersebut. Amimman ijtahada fa akhta, ya termasuk ya sahabat-sahabat yang telah berijtihad kemudian mereka salah adalah Muawiyah, kemudian Amr bin As, kemudian juga Talhah, Zubair, Aisyah, yang mana mereka semua telah dijanjikan surga, ya. Mereka semua telah janjikan surga. Wa yajibul imsaku amma syajara bainas sahabah, maka kita harus menahan diri dari hal yang ada perselisihan di antara sahabat tersebut. Walakin ma isbati ma sabata minhu, akan tetapi dengan mengisbatkan, menetapkan hal yang sahih yang terdengar atau terkabar dari mereka para sahabat, wa'tiqadi anna ta'ifataini 'alal haq, dan kita juga meyakini bahwasanya dua kelompok tadi yang berselisih, yang berperang tadi adalah di atas kebenaran. Walakin ihdahuma aqrabu minhu minal ukhra, tetapi salah satu kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran daripada yang lain. Wa syi'atu thalathatu dha'if, ya. Syiah ada tiga kelompok. Ada ghulatur Rafidhah, ada dedengkotnya orang-orang Rafidhah yang sangat berlebihan, ya. Ghulatu ar-Rafidhah wa humul mu'taqiduna uluhiyatal awliya au nubuwatahum. Mereka yang meyakini bahwasanya wali-wali memiliki sifat ketuhanan, ya, uluhiyah al-awliya, ya, wali-wali mereka memiliki sifat ketuhanan, au nubuwatahum, atau memiliki sifat kenabian, au tahrifil Quran, atau Al-Quran sudah ditahrif, sudah diubah-ubah, au qata'il wahyi, atau wahyu itu salah, ya, wahyu salah. Wa haula'i kharijina an millatil Islam, mereka keluar dari agama Islam. Wa kal Ismailiyah wa Daruz, ya, Ismailiyah ini juga kelompok dari Rafidhah ini. Kemudian Daruz juga sama, yang banyak sekali sekarang di Lebanon dan sekitarnya. Wal Qaramithah wal Alawiyyin wa ghairuhum. Kemudian juga Rawafidh, ada kelompok Rafidhah, wa humul Imamiyah Itsna Asyariyah, ya. Kelompok ini dinamakan juga Imamiyah Itsna Asyariyah, yang meyakini 12 khalifah mereka. Yasubbuna sahabah wa rubbama kafaruhum, mereka menjelekkan, menghina para sahabat, dan mungkin mereka juga mengkafirkan para sahabat. Wa haula'i mubtadi'ah wa la yukaffaru hatta tuqamu alaihim hujjah. Mereka adalah orang-orang ahli bid'ah yang mana mereka tidak dikafirkan sampai ada hujjah yang ditegakkan kepada mereka. Yang ketiga, kelompok Syiah adalah Az-Zaidiyah. Mereka yufaddiluna Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar. Ya, mereka lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan daripada Umar. Wahum la yukaffaruna bila khilaf. Maka mereka tidak dikafirkan tanpa ada khilaf. Wallahu ta'ala a'lam. Materi sudah habis, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. InsyaAllah pekan depan di hari Rabu ujian akidah, dan hari Kamisnya pelajaran ulumul Quran terakhir insyaallah. Cukup insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.